Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-65 ini kita membahas halaman 64 dan 65, hanya sedikit 65-nya, mengenai tafsirat dan penafsiran ulang atau reinterpretasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Nomor 4 ya. Halaman 64. Fa in qila, apabila dikatakan innat turatsa wat tajdida, sesungguhnya tradisi dan pembaruan yakdi ala maudhu'iyatil usuli, mematikan objektivitas pokok-pokok, maksudnya ini pokok-pokok agama, kayak misalnya rukun iman semacam itu ya, rukun Islam. Ada tuduhan bahwa pemikiran Hanafi ini mematikan objektivitas pokok-pokok agama, wa ala istiqlaliha ala zamani wal makani, dan mematikan independensi pokok-pokok agama itu dari waktu dan tempat. Wal aqaidin daimatin thabitatin la tataghayyar, dan mematikan akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang terus-menerus menetap tanpa berubah. Wa tasawwurillahi la yata'athar wa la yataghayyar bitaghayyurid dhurufi al-ijtimaiyah, dan mematikan konsepsi Tuhan yang tidak terpengaruh dan tidak berubah dengan perubahan kondisi sosial. Fa inna hadat takhawufa aidon, maka sesungguhnya ketakutan itu, ketakutan dari tuduhan yang muncul dari ketuduhan tadi, la asasalahu, tidak berdasar. Hanafi di poin keempat ini merespon tuduhan bahwa dia itu berpikir cenderung bertolak belakang dengan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama dalam hal ini adalah seperti disebut tadi ya, al-aqaid, akidah-akidah, kemudian konsepsi dengan Tuhan. Kan secara umum akidah itu nggak berubah loh, gitu kan? Kayak misalnya kita dari kecil sampai sekarang antap ya, rukun iman 6 misalnya gitu, contohnya gitu. Kemudian konsepsi Tuhan juga nggak berubah, wujud kidam bako dan seterusnya, ada asmaul husna, kan nggak berubah gitu. Nah, menurut Hanafi, kalau dia dituduh sedemikian rupa, maka tuduhan itu tidak berdasar. Kenapa? Karena li'anna turatsa wat tajdida, karena pemikiran yang disebut dengan tradisi dan pembaruan ala Hanafi itu amaliyatun hadoriyatun tilqaiyatun, tindakan peradaban yang spontan, muhimmatuha i'adatut tafsir, yang misinya adalah menafsirkan ulang tradisi. Nah ini ya, apa itu tradisi dan pembaruan? Utamanya adalah reinterpretasi tradisi. Wala tatahaddasu anil asya' fi dzatiha mithlallahi. Tradisi dan pembaruan tidak membahas tentang sesuatu pada dirinya, contohnya tentang Tuhan. Tradisi dan pembaruan tidak membahas Tuhan itu apa sih? Lagi pula kalau disebut esensi Tuhan itu apa gitu, itu kan juga bertolak belakang dengan kata mutiara yang konon hadis, tapi ada yang menganggap itu bukan hadis ya. Tafakkaru
fi khalqihi wala tafakkaru fil khaliq, ya kan? Jangan berpikirlah tentang makhluk Tuhan, ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang Tuhan. Kan gitu kan? Tadi saya cari di kitab itu memang ada sebagian menganggap itu hadis yang mungkote itu. Tapi prinsipnya betul bahwa yang dianjurkan oleh Al-Qur'an itu ya kita memikirkan diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya kan? Diri kita dipikirkan nih. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil absar, liulil albab, gitu kan? Kita disuruh untuk memperhatikan langit dan bumi. Diri kita, luar diri kita. Kemudian kita disuruh melihat tentang sejarah, ya. Artinya dari situ apa endingnya? Endingnya adalah agar kita mengenal, oh ternyata ada yang lebih dari kita. Kita disuruh melihat hal-hal yang konkret, tapi nanti kemudian larinya ke hal yang abstrak yang menjadi pencipta kita, Allah, gitu kan? Baik pula kalau kita memikirkan lihat Allah sebagai Allah, ketemu nggak kira-kira? Enggak. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun kan? Tan kena ya apa? Apakah Allah itu nama-nama itu? Ini kan misalnya Allah, kita nyebut dia dengan Allah, dengan apa? Sang Yang Widi, dengan apa misalnya? Apapun lah itu, Allah, Allah dan seterusnya. Yahweh misalnya gitu. Kan sebutannya banyak. Tapi apakah kata-kata itu adalah dia? Kan enggak, ya. Lagi-lagi laisa kamitslihi syai'un. Allah itu beyond everything. Kalau kita menganggap bahwa tulisan Allah itu adalah Allah, apa yang terjadi? Satu, bibliolatri kita, menyembah tulisan. Kedua apa? Musyrik, ya kan? Itu tadi. Jadi itu kita terbatas, pengetahuan manusia terbatas, bahasa kita terbatas, sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Maka kita tidak bisa meringkusnya. Kita tidak mampu untuk membahasnya secara komprehensif. Sehingga juga kita tidak bisa mengklaim bahwa kitalah yang paling memahami Tuhan secara penuh. Terlalu sombong. Apapun agamamu, apapun agamanya, dan siapapun dia, itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, gitu ya. Maka Hanafi tidak mau membahas misalnya contohnya Allah sebagai Allah, karena tidak bakal sampai bahas itu. La yahrujut turathu wat tajdidu, tradisi dan pembaruan tidak keluar anit tasawwurat al-aqliyah al-muhtamalah lil maudu'at. Tidak keluar dari konsepsi rasional yang probable, yang mungkin lil maudu'at tentang objek-objek. Kata kuncinya di sini adalah akliyah muhtamalah. Hanafi mengkaji hal ihwal itu pertama dengan rasio. Kedua adalah probable, sesuatu itu mungkin untuk dikaji. Seperti tadi, Allah sebagai Allah masuk akal sih, tapi nggak oke, mungkin dibahas, tapi sampai ke puncaknya itu kita tidak akan sampai sungguh-sungguh mencerap Allah secara esensial, itu nggak sampai. Nah, makanya tidak dibahas. Jadi yang dibahas adalah yang masuk akal dan mungkin untuk dikaji, mungkin dikaji secara rasional. Artinya ini apa? Yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin dibahas nggak? Nggak perlu. Ini Hanafi, kalau teman-teman baca buku filsafat, ada di Eropa itu filsuf namanya Wittgenstein. Dia nulis buku Tractatus Logico Philosophicus, traktat logika filsafat.
Nah, Hanafi kurang lebih di titik ini mirip Wittgenstein. Wittgenstein itu bilang ini, whereof one cannot speak, one must be silent. Ketika seseorang tidak bisa membahas sesuatu, maka seorang itu harus diam. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak bisa dibahas, maka seyogianya sesuatu itu nggak usah dibahas. Ya. Wufen, Sprachen, aduh bahasa Jermannya saya agak lupa-lupa lah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu, whereof one cannot speak, one must be keep silent. Apa kira-kira sesuatu yang tidak bisa kita bahas, yang sebaiknya kita diam? Banyak. Hal-hal yang metafisik lah. Kehidupan setelah mati, misalnya gitu. Kondisi setelah mati, itu Hanafi males bahasnya. Kenapa? Gak bisa diverifikasi, Mas. Ya kan? Paling banter ya udah iman aja. Tapi sebenarnya seperti apa? Gak bisa dibahas. Itu tadi, Allah sebagai Allah itu juga sesuatu yang rasional sih, tapi tidak bisa 100% dibahas secara tuntas. Ya, karena ya bahasa kita terbatas, pikiran kita terbatas. Maka tidak perlu membahasnya. Amal maudu'at nafsuha fa maudu'atun baina qausain. Adapun objek-objek itu sendiri adalah objek di antara dua tanda kurung. Ini kalau kalian belajar filsafat dan ketemu fenomenologi, ini what usyai'in baina qausaini akan ketemu. Bahasa Inggrisnya bracketing. Meletakkan sesuatu di antara tanda kurung. Maksudnya apa? Sesuatu yang dibahas itu ditunda untuk disimpulkan. Kita ulik dulu. Itu what usyai'in baina qausaini. Objek-objek itu diletakkan dalam tanda kurung. Artinya kita tidak langsung menyimpulkan. Kan dalam logika ada pernyataan bahwa kita akan masuk dalam falsis, kekeliruan logika kalau apa? Terlalu cepat menyimpulkan. Nah, maka resamnya filsuf adalah jangan cepat-cepat nyimpulin. Kita punya premis aja, premisnya jelas aja kesimpulannya kadang keliru, ya kan? Apalagi kalau premisnya masih belum jelas. Jadi hati-hati, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Kita kerap kali keliru itu karena terlalu cepat menyimpulkan. Nah, objek-objek yang sepertinya sudah jelas saja dipertanyakan, apalagi yang belum jelas. Ini kalau di filsafat gitu. Dan itu penting untuk zaman sekarang, ya. Hal yang sepertinya jelas itu dipertanyakan ulang, diuji lagi kejelasannya, apalagi sesuatu yang belum jelas. Maka saya kalau ditanya sesuatu, ya, dan ini resamnya orang filsafat, jangan langsung jawab, tapi oh saya belum tahu misalnya gitu. Dan jangan malu untuk ngomong nggak tahu, ya. Iya, jangan sotoy juga kan. Kalau kita tahu, ya kita pastikan bahwa itu bisa kita pertanggungjawabkan. Intinya berarti tidak boleh asbun, ya. Berbicara itu harus punya dasar yang kuat. Kalau belum jelas, maka nadauhu bainal qausain. Kita meletakkannya di antara tanda kurung, gitu ya. Bracketing di dalam kurung. At-tafsiru tadi kan Hanafi bilang bahwa yang dilakukan adalah penafsiran ulang. Apa itu tafsir? Ini jangan bayangkan tafsir itu hanya tafsir Al-Quran ya. Tafsir apapun. At-tafsiru, tafsir adalah amaliyatu taghyiril ma'ani tibqan lil maknayat ya. Tafsir adalah tindakan mengubah makna sesuai dengan yang dimaknai. Wa taghyirud dilalat bitaghyiril madlulat. Mengubah petanda dengan perubahan penanda. Nah, ini sedikit belajar semiotika ya. Dulu lama saya ngajar semiotika. Semiotika itu ilmu tentang tanda.
ilmu dilalah kalau bahasa Arabnya. Itu ada dal sama madlul. Dilalah. Itu ada dal sama madlul. Ya. Ini bahasa Inggrisnya signifier, sini significant. Ini yang menandai, ini yang ditandai. Maaf. Yang ditandai. Di bahasa Indonesia kan dal itu kemudian diartikan dengan penanda. Kalau signifier itu petanda. Gampangnya ini makna. Ya. Ini berarti apa? Ya simbol lah ya. Kata ya tanda ya. Tapi ya udah ini aja. Ini bertanda atau makna. Ini karena kalau disebut simbol, simbol itu hanya salah satu dari tanda. Ada simbol, ada berbagai hal ya. Oke, penanda. Nah, tafsir tadi Hanafi bilang apa? Mengubah hal yang menandai karena ada perubahan yang ditandai karena ada perubahan dari yang menandai. Intinya ini kata kuncinya adalah taghir, mengubah. Ini kan tafsir itu gitu ya. Di sini yang mufasir siapa? Muhaddis gua, muhaddis. Teksnya mungkin sama, ya kan? Al-Qur'an kan sama, tapi tafsir itu kan banyak sekali. Satu teks bisa memunculkan banyak penafsiran. Tergantung dari beda orang, beda sudut pandang, beda ruang dan waktu. Orang tadi dia punya horizon, ada latar belakang pemikiran, latar belakang sosial politik. Nanti ada kalau apa namanya fusion horizon itu siapa? Gadamer itu nanti ketemu dunia subjektif bertemu dengan dunia objektif. Objektifnya adalah teks. Teksnya sama mas, yang baca beda akan beda. Ya, kayak tadi karena saya basicnya filsafat ngomong Bainal Qausaini, saya larinya ke Husserl ya, fenomenologi karena basic saya filsafat. Nah itu tadi. Jadi yang namanya tafsir itu ada dialektika antara ini nih, dan ini akan bisa berubah. Kemudian tafsir juga amaliyatun datiyatun kholisatun. Tafsir adalah tindakan personal murni la tahdifu ila isdari ahkamin anil waqa'i, yang tidak bertujuan untuk memproduksi hukum-hukum tentang realitas. Yang penafsiran itu ya kita berusaha untuk mengapresiasi sesuatu lah. Tiap hari kan sebenarnya kita menafsirkan kan, ketemu orang baik ya kan? Jahat orang itu, licik, misalnya gitu kan, cantik, menarik, biasa aja. Itu kan berarti penafsiran. Itu ada unsur subjektivitas di situ. Ketika kita menafsirkan itu, apakah kemudian 100% bisa mengubah seseorang? Kan enggak. Mungkin kita paling banter merekomendasikan. Misalnya, ini misalnya kondisi ruangan ini kurang luas misalnya gitu. Kan ini kan tafsiran. Tapi apakah 100% akan mengubah? Kan ini perlu proses lebih lanjut. Nah, Hanafi yang ingin dikatakan itu bahwa menafsirkan itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh every single of us, masing-masing dari kita. Balhua akan tapi tafsir juga amalun ideologiun kholisun, tindakan ideologi murni layah rujukan nitokil afkar, yang tidak keluar dari ranah pemikiran. Ini Hanafi mau membahas tentang keterbatasan tafsir ya. Tafsir ada batasan.
Walaupun tafsir itu sifatnya ideologis, tadi kan saya bilang ada basic di balik diri penafsir. Berarti ada unsur ideologis tuh. Tapi ini ranahnya pemikiran. Ranahnya pemikiran. Ya nanti larinya dan pemikiran itu bisa dicetuskan oleh siapa saja yang punya pikiran. Ini nanti larinya adalah kebebasan untuk berpikir. Kalau pemikiran bebas ya jangan dikriminalisasi, maksudnya gitu loh. Kalau ada orang menafsirkan yang lain jangan dikriminalisasi. Nah, nanti larinya ke situ. Hiya, ini Hanafi kadang pakai hiwa, kadang pakai hiya, tapi maksudnya tafsir. Amaliyatu ihdathi taghirin fi tasawwuratil alam. Tafsir adalah tindakan mengubah pandangan dunia wa taghyiri mawaqif wa ittijahatin insaniyatin, dan mengubah sikap serta orientasi kemanusiaan. Intinya tafsir nanti itu mengubah sudut pandang kita tentang dunia, wel tancong ya, wel tancong benar ya, wel tancong ya, sudut pandang kita tentang dunia, dan juga mengubah sikap kita, juga orientasi kita tentang manusia. Hanafi utamanya di situ. Ya tafsir itu kan yang melakukan manusia toh. Kalau kita misalnya tafsirnya adalah yang kita tafsirkan Al-Quran. Al-Quran diyakini oleh umat Islam berasal dari Allah. Yang menafsirkan itu kan dari mulai Nabi Muhammad saja menafsirkan manusia. Tafsir itu berarti pertama-tama yang melakukan adalah manusia. Kenapa menafsirkan? Karena ingin paham. Awalnya kan itu. Setelah paham, kalau di filsafat ya ingin melakukan apa yang dianjurkan oleh teks. Berarti untuk siapa tafsir itu? Untuk teks itu sendiri atau untuk manusia? Untuk manusia. Nah, maka tafsir idealnya untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Bukan justru tafsir yang akhirnya mencederai kemanusiaan kita. Nah, gitu ya. At-turasu wat tajdidu, tradisi dan pembaruan, yata'amalu ma'al alamil insani wahdahu. Tradisi dan pembaruannya Hanafi itu berinteraksi dengan dunia manusia saja. Hanafi dari awal tadi bilang dia tidak membahas tentang Tuhan sebagai Tuhan. Yang dipentingkan oleh dia adalah bahas manusia. Manusia yang ini di titik ini ya Gus Dur banget lah ya. Yang kita tempo hari sudah bahas bahwa yang perlu dipikirkan dan dibela itu manusia. Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan udah goniun anil alamin. Jadi ketika kemanusiaan di atas segalanya ya itu sebenarnya sangat religius, sangat teologis macam sebenarnya ya. Nah ini sama, Hanafi fokus utamanya adalah manusia, penafsiran pun nanti untuk manusia. Bal innahu yumkinu idhamut turathi wat tajdid bi annahu amaliyatun dzatiyatun khalisatun la tahruju an nitaqin nadrah al-insaniyah. Tapi mungkin juga menuduh tradisi dan pembaruan sebagai tindakan personal murni yang tidak keluar dari ranah pandangan kemanusiaan. Ini dia Hanafi begini. Mungkin orang juga akan mengkritik saya, kata dia, dengan tuduhan bahwa yang saya lakukan ini subjektif deh. Tentang manusia tapi subjektif. Nah gitu. Hanafi jawabnya apa? Lakinnal ittihama mardudun. Tapi tuduhan itu ditolak. Kenapa? Li'anna ihdasat taghyiri fin nadrah al-insaniyah huwa bidayatu ihdasat taghyir fil alam. Karena mengubah pandangan manusia adalah permulaan perubahan di dalam alam semesta. Anda kalau mau mengubah
realitas di dunia, pertama-tama yang harus diubah adalah sudut pandangnya dulu. Benar nggak? Pikiran dulu. Kalau pikiran sudah beres, maka kita akan tunggu tindakannya seharusnya beres. Kalau misalnya tindakan masih belum beres, itu biasanya pikirannya masih belum beres, Mas. Jadi mengubah pikiran, ini Hanafi ingin bilang, ingin merespon orang yang mengkritik dia, lo cuma mikir doang, gitu loh. Dia bilang, oke lah, saya hanya mikir saja. Tapi perubahan pemikiran pada diri manusia itu adalah titik awal untuk mengubah dunia. Kenapa misalnya di Indonesia ini korupsi masih dahsyat? Walaupun ada KPK, walaupun ada agamawan yang menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi masih ada. Ini pasti ada pemikiran yang belum selesai loh. Belum selesai. Iya. Kalau udah selesai ya kita akan masuk ke kondisi kayak di China. Hukumannya jelas dan orang udah jelas itu cara berpikirnya. Mereka takut untuk korupsi. Kenapa di Indonesia ini rasa kemilian tapi dalam pengertian Jawa yang jelek, wong ojo kemilian, paham nggak? Kemilian punya orang maksudnya, bukan punya kita tapi kita pengen. Itu karena kita belum selesai di pikiran kita loh. Misalnya ya, saya contoh-contohkan misalnya ini iPad mini saya tinggal aja di sini. Ini kalau di sini adalah di Jepang, mau sampai seminggu sekalipun nggak ada yang nyentuh. Karena udah diajari dari kecil. Jadi dilatih itu. Misalnya ya apapun lah. Mau botol, mau apa, taruh itu. As long as it is not yours, dia nggak akan nyentuh. Di Indonesia kan enggak. Jangankan seminggu, kita lengah sedikit udah bablas. Nah itu artinya padahal coba, kan bukan milik sendiri. Kemudian kita pasti udah cukuplah pengetahuan keagamaan kita tentang dilarang mencuri dan seterusnya. Jangan kemilikan punya orang lain. Tapi kita masih punya itu. Itu berarti ada yang belum selesai di sini. Nah gimana bisa ngubah itu kayak Jepang tadi? Pikirannya diberesin dulu nih, konsepnya diberesin dulu, aturannya diberesin dulu, nah orang akan beres. Nah itu tadi. Jadi Hanafi bilang, saya fokus dalam perubahan pemikiran itu karena apa? Perubahan realitas itu bermula dari perubahan di pikiran. Kalau orang pikirannya beres, maka insya Allah bisa dipastikan tindakan dan realitasnya akan beres juga. Selanjutnya, ini udah kesimpulan akhir. Inna qadiyatat turathi wal tajdidi qadiyatun amatun. Sesungguhnya perkara tradisi dan pembaruan adalah perkara umum. La tahussu hadoratan bi'ainiha. Tidak khusus pada suatu peradaban saja. Ingkanat huna mutabbiqatan ala turatinal qadim. Meskipun di sini tradisi dan pembaruan itu cocok dengan tradisi lama kita, Arab maksudnya. Ini Hanafi bilang persoalan tradisi dan pembaruan tradisi itu bukan hanya persoalan Arab, bukan hanya persoalan Timur Tengah, khususnya Mesir dalam hal ini. Ini adalah persoalan umum, universal. Waqad hadatsa dzalika fi turasil urubi. Tradisi dan perkara tradisi dan pembaruan itu telah terjadi di tradisi Eropa. Fi kulli asrin khosotan fil asril hadis. Di setiap masa khususnya di era modern. Eropa, kata Hanafi, juga mengalami fase di mana di fase itu persoalan tradisi dan pembaruan adalah persoalan mereka. Contohnya adalah ketika munculnya Protestanisme, ya. Protestan itu muncul sebagai respon atas adanya tradisi Katolik, ya kan? Ada Aufklärung,
Aufklärung itu apa namanya, pencerahan ya, atau sebelumnya An-Nahdhah, kebangkitan. Orang Eropa setelah berinteraksi dengan tradisi Islam itu kan menyadari bahwa ternyata Yunani itu keren ya, nggak sekedar Plato, saya Aristoteles aja, ini ternyata keren. Nah, akhirnya mereka mempelajari tradisi lama mereka. Nah itu juga artinya orang Eropa pernah mengalami kasus tradisi dan pembaruan. Kalau tadi umum Indonesia ngalami nggak? Ngalami. Adanya Pak Harun Nasution di UIN itu kan tradisi dan pembaruan konsepnya. Adanya Cak Nur Nurholis Majid itu kan juga prosesnya adalah tradisi dan pembaruan. Itu nanti kalau di Pakistan tokohnya misalnya siapa, Fazlur Rahman, sama tradisi dan pembaruan. Di Timur Tengah selain Hanafi ada Arkun, ada Muhammad Abid Al-Jabiri. Itu juga persoalannya adalah tradisi dan pembaruan. Di India siapa? Asghar Ali Engineer. Di Iran ada Ali Syariati dan juga siapa namanya? Soros ya. Kalau Ali Syariati kan sama kan, dia melihat dengan kacamata, dia menggabungkan antara sosialisme dengan Islam. Sosialisme itu pro-nya proletar, kemudian dia orang Syiah, dia pro kepada mustad'afin, ya kan? Mustad'afin, mustakbirin. Itu kan bahasanya Ali Syariati untuk mengislamkan istilah proletar dan borjuis. Ini problemnya adalah tradisi dan pembaruan. Nah, itu tadi. Kama tahdusu fi kulli jailin takriban indama yuhawilu ijadal asasi as-su'uri lidhahir. Pembaruan juga terjadi di setiap generasi ketika suatu generasi berupaya mewujudkan asas kesadaran pada fenomena. Tiap generasi itu ada momentum untuk memunculkan pembaruan. Tahun saya mahasiswa S1 itu kan tahun 99 sampai 2003 di Mesir. Itu kami ketemu dengan pejabat, saya lupa namanya siapa. Tapi dia itu dulunya adalah aktivis era Orde Lama menuju Orde Baru. Dia termasuk orang yang mendemo Soekarno. Tapi waktu dia datang ke Mesir, kami mendemo beliau. Intinya Anda ini apa namanya, ya kami ngomong berbagai hal gitulah ke beliau. Tapi belum, loh saya itu juga aktivis loh dulunya. Paham nggak maksud saya? Artinya sebenarnya generasi seorang atau suatu generasi yang dulu progresif itu bisa menjadi generasi yang status quo dan perlu diganti oleh generasi baru yang mengkritiknya. Ya contohnya ya teman-teman lah sekarang. Yang sekarang jadi pejabat ini kan sebagian adalah tokoh-tokoh reformasi toh. Tapi sudah jadi tokoh-tokoh besar. Dan kemudian kalian mendemo dan mereka loh. Ini tapi ya tadi jangan sampai nanti cuma muter aja nih. Yang tadinya aktivis mengkritik orang status quo, nanti aktivis ini jadi pejabat, jadi status quo lagi, dikritik lagi kayak gitulah. Nah, yang ingin dikatakan oleh Hanafi, tapi kalaupun itu terjadi, nah ini adalah suatu siklus lah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap generasi itu mempunyai momentum untuk melakukan pembaruan. Wa fit turathil urubi al-mu'asir, di tradisi Eropa kontemporer, nasya'at naz'atut tajdid, muncul kecenderungan pembaruan biktisyafid dzatiyah, dengan menelisik subjektivitas, waqtisafil asasi ad-dzati lidhawahir ad-diniyah al-mawdu'iyah, dan menyingkap asas subjektif
di dalam fenomena-fenomena keagamaan objektif. Hanafi bilang ini, di Eropa kontemporer juga ada pendekatan subjektif terhadap fenomena objektif agama. Contohnya misalnya Levinas, Mas. Immanuel Levinas itu filsuf Prancis. Itu dia mengarus utamakan etika. Jadi kalau ditanya ke Levinas apa itu filsafat pertama, kata dia etika. Agama itu inti utamanya adalah etika. Dan etika yang dibangun adalah etika yang memberikan ruang pada pihak lain. Hospitality, otherness, kelianan, kesanggrahan, sikap menerima yang lain. Jadi yang dibentuk adalah empati. Nah, empati itu berangkatnya dari pengalaman subjektif. Subjektif untuk melihat orang lain. Nah, nanti yang kebentuk adalah suatu sikap yang penuh dengan empati. Nah, itu. Ini Immanuel Levinas itu semacam ini. Jadi dia melihat wong loh. Ya, mungkin kalau di Indonesia contoh tokoh di Indonesia yang dewasa ini menerapkan modelnya Levinas ya Kiai Ubaidillah Sodakoh itu, ya kan? Beliau padahal kiai nyaman-nyaman gitu kan dengan posisi sosial, tapi beliau berani untuk membela aktivis yang diamankan ya, mau dipenjara ya. Dua aktivis HAM kemarin kan ngisi ya di sini ya. Nah itu otherness ya, mendekati fenomena agama dari sisi subjektivitas. Jadi agama itu bukan hal yang sifatnya formalistik, tapi sesuatu yang dihayati, yang kemudian dia itu memihak kepada kita, tapi bukan hanya kita sebagai diri sendiri, tapi kita sebagai manusia, yang kemudian nanti akan melihat begini, pakai prinsip golden rule lah, ya. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jangan perlakukan pada orang lain sebagaimana engkau tidak ingin diperlakukan. Itu kan aturan umum, mau agamanya apapun, mau tidak beragama pun juga sama. Itu berlaku umum, etika dasar. Nah, agama itu kemudian dilihat di sisi-sisi yang sifatnya subjektif itu, ya. Subjektivitas lebih didayagunakan lah ya. Jadi akhirnya agama itu dihayati, ya. Bukan sekedar ritual, bukan suatu yang wajib, bukan kewajiban yang hanya badani, tapi ini adalah suatu penghayatan yang benar-benar rohani, penuh kesadaran. Wa tata'arradul ana kulul mujtama'at annamiyah lihadil amaliyah. Saat ini semua masyarakat berkembang, negara berkembang maksudnya, itu menghadapi tindakan pembaruan tadi. Tadi saya sudah bilang, negara-negara berkembang itu muncul di dalamnya para pembaru-pembaru. Di Timur Tengah tadi kan, Hanafi dengan Turas wa Tajdid, kemudian Abid Al-Jabiri dengan Naqdu Al-Aql Al-Arabi, kemudian Arkun dengan Naqdu Al-Aql Al-Islami, itu melakukan pembaruan. Tadi saya sudah sebut Asghar Ali Engineer, itu kan teologi pembebasan di di India. Fazlur Rahman itu gurunya Cak Nur juga kan sama, melakukan merenungkan Al-Qur'an, tema-tema Al-Qur'an ditinjau sedemikian rupa. Ini pembaruan. Di Indonesia Cak Nur itu kan dahsyat juga ya. Belum melihat keindonesiaan, keislaman dan kemodernan. Itu menarik itu. Itu kan hampir sama dengan Hanafi. Hanafi apa? Sikap kita adalah triadik, menyikapi barat, menyikapi tradisi lama, menyikapi barat dan menyikapi realitas. Cak Nur kurang lebih sama itu, menyikapi tradisi lama dengan bahasa apa?
keislaman, ya kan, keislaman. Kemodernan itu menyikapi barat itu, ya. Kemudian keindonesiaan menyikapi realitas. Itu sama, keren. Itu berusaha untuk melakukan pembaruan dan itu adalah hal yang terjadi di negara berkembang. Jadi Eropa yang maju juga melakukan gerakan tradisi dan pembaruan, negara-negara berkembang juga sama. Walayakni anna hunaka namudajan wahidan lah. Tidak berarti di sana hanya ada satu sampel saja untuk melakukan pembaruan. Bal taqumu kullu hadaratin biha tibkon lima ladaiha min turathin wa ma tabtaghihi min tajdidin wa ma tujadu fihi min waqi'in ta'ishu alaihi. Setiap peradaban itu melakukan pembaruan sesuai dengan tradisi yang dimilikinya, harapan pembaruan yang diinginkannya, dan realitas yang dihayatinya. Jadi tradisi dan pembaruan itu ya kita belajar Hanafi tidak kemudian kita mengartikan bahwa ini adalah acuan, enggak. Hanafi keren di sini. Ini hanya bukan sebagai standar yang harus diikuti, ini ya hanya sebagai salah satu sampel saja. Jadi contohnya tidak satu. Kita perlu belajar dari berbagai hal, dari berbagai pihak. Tapi itu bukan acuan satu-satunya. Wahiyal ana maskuliyatu jailina. Pembaruan tradisi saat ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kalian juga punya. Saat ini itu kalian punya, kita semua nih ya, termasuk saya, itu punya tanggung jawab untuk memperbarui tradisi. Bayangin tentang NU lah sekarang seperti apa, ya kan? Dengarkan orang luar berbicara tentang NU seperti apa. Bagaimana orang NU melihat kiainya yang seperti yang kita lihat akhir-akhir ini ada konflik. Itu artinya kita perlu ini loh, perlu mereinterpretasi tradisi kita loh. Kalian ini, karena kalau tidak ya tadi apa yang perlu di muhafadzah, apa yang masih layak untuk dipertahankan dalam tradisi kita, dan kemudian apa yang mungkin berarti kita tinggal, dan apa yang perlu kita ambil, ya wal ahdu bil jadidil aslahnya itu apa. Nah itu adalah momentum kita terutama di kondisi saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.